Selamat sore Bapak Ibu. Kembali kita akan bersama-sama membacakan doa harian dan juga doa tutup peti. Nanti rencana jam 5 jenazah almarhum Ibu Wong Liojen akan ditutup petinya. Marilah kita bersama-sama masuk dalam doa. Kita memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci. Semoga senantiasa memberikan berkah pelindungannya untuk perjalanan arwah dari Ibu almarhumah dan juga memberikan kekuatan mental dan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita dengan khusyuk kita bawakan doa-doa ini dengan ini. Sulu sabono namo sulu koye santaye doye sajeta
Om Sulu Sulu Bolai Sulu Bolai Sulu Solo Namo Sulu Boye Tantaye Toye Sajeta Om Sulu Sulu Bolai Sulu Bolai Sulu Sabohon Om Yeyena Sampawa Wajelahon Om Yeyena Sampawa Wajelahon Om Yeyena Sampawa Wajelahon Dibuka halaman 55, 56 dan 61 nanti. 55, 56 dan 61 bagian akhir. Kita akan bersama-sama memberikan penghormatan dengan memutari jenazah almarhumah 3 kali. Nanti di saat berputar, di saat berjalan, mohon keluarga bukunya ditaruh, tangan di depan dada beranjali dengan penuh hikmah menghormat beliau. 55, 56 dan 61. Silakan berdiri. Amitabha Santi Insa Jangan Kwame Kainawan Tuhan Musri Kamu jangan Kanjung Wapomuso Aku saja Sesampayan tujuh Kuping senli Namo Sivang Cila Sojen Kacatape Amin Toko Namo Amita Bukunya ditaruh. Bukunya ditaruh. Amita Namo Amita Namo Amita Namo Amita Namo Amita Namo Amita Amita Namo 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 Amita
Amito Namo 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 Anan Kosa Namo Wansa Ing Kosa Namo Wansa Ing Kosa Namo Asaja Kosa Namo Asaja Kosa Namo Asaja Kosa Namo Jing Jing Tamatung Kosa Namo Jing Jing Tamatung Kosa Namo Jing Jing Tamatung Kosa. Silakan duduk lagi. Dibuka halaman 62, 63, 64. Naskah Prasetya Bodhisattva kita baca bersama-sama Indonesianya. 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama menolong almarhumah lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati, dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar
bersama-sama lahir di surga Sukawati, bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha, dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekad itu tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prasnya paramita. Halaman 68. Titik-titik kita isi dengan nama beliau. Kita limpahkan kebajikan dari membawa doa ini sepenuhnya untuk almarhumah. Kita baca bersama-sama. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhumah Ibu Wong Liao Chen. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa almarhumah, bebas dari penderitaan tumimbal lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampaklah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Dibuka halaman B, halaman awal B, C, dan D, ya. Lembaran awal. Nanti keluarga mengikuti membaca bahasa Indonesianya, doa kelahiran kembali, salam cinta kasih Amitabha Buddha, dan mengingat budi ayah bunda. Marilah Bapak Ibu, kita dengan penuh keyakinan kepada Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat, apabila saat ini arwah beliau Ibu Wong Liao Chen belum terlahir di alam bahagia alam surga Sukawati, Buddha Amitabha beserta para sucinya menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita nempok dengan penuh keyakinan kepada Buddha Amitabha untuk mengiringi pembawaan doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat-saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai.
Terpujilah Amitabha Buddha. Namo Amitabha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Namo Amitabha. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya. Cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda, kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Bukunya ditutup, masih di bawah. Sebelum kita mengakhiri rangkaian pembawaan doa ini, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi, khususnya putra-putri beliau, keluarga beliau, anak-anak beliau, almarhumah, akan diingatkan kembali tentang bagaimana membalas kebaikan orang tua, membalas pengorbanan dari seorang mama, seorang ibu yang telah membesarkan dan telah mendedikasikan waktu dan kesempatan untuk keluarga. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Wahai siswa-siswa Buddha, bila engkau ingin membalas kebaikan orang tuamu, tulislah khotbah ini untuk mereka. Kumandangkanlah khotbah ini untuk mereka. Bertobatlah atas pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan demi mereka. Untuk kepentingan orang tua, berikanlah persembahan kepada Sang Triratna atau Buddha Dharma Sangha. Demi orang tua, patuhlah kepada perintah untuk hanya memakan makanan suci dan bersih. Demi orang tua, biasakanlah berdana dan mencari keberkahan. Bila engkau dapat melakukan ini, engkau adalah anak yang berbakti. Bila engkau tidak melakukannya, engkau adalah orang yang akan menuju pada alam sengsara. Sabbi satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya.
Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di ruangan ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, baru saja kita bersama-sama membaca doa untuk kita tujukan untuk Ibu almarhumah Ibu Wong. Dengan doa-doa yang kita panjatkan, pasti perjalanan menuju alam yang lain, alam bahagia akan lancar dan tidak menuju satu kendala dan halangan apapun. Di kalangan umat Buddha disebutkan, dijelaskan oleh Sang Buddha, ada beberapa penyebab yang menyebabkan seorang itu meninggal, seorang itu mati. Untuk menjelaskan ini, Sang Buddha memakai perumpamaan dengan matinya api di pelita atau di lilin. Api pelita, api lilin itu bisa mati karena 4 kondisi. Sama seperti manusia juga, bahwa matinya seseorang karena 4 faktor, 4 kondisi ini. Matinya lilin disimbolkan atau diibaratkan, diperumpamakan, api lilin bisa mati atau api pelita bisa mati karena faktor minyaknya habis, ini apinya mati. Kemudian yang kedua, sumbunya habis, itu apinya juga mati. Kemudian bareng api, bareng minyak dengan sumbu sama-sama habis, itu juga minyak, apinya bisa mati. Dan yang keempat, faktor lain, yaitu tertiup oleh angin. Sang Buddha ingin menjelaskan sesuai dengan dhamma bahwa ada seseorang yang meninggal atau mati karena batas usia rata-rata manusia sudah habis. Batas usia rata-rata saat ini kurang lebih 70-75 tahun. Jadi kalau ada orang yang berumur lebih dari 75 tahun, itu sudah mendapatkan bonus usia karena di atas usia rata-rata manusia saat ini. Kemudian juga ada seseorang yang habis karena faktor karmanya, kekuatan energinya itu sudah habis. Kemudian bersamaan batas usia dan karmanya habis, itu juga bisa meninggal. Dan faktor yang keempat, karena tertiup angin atau karena satu mengalami kecelakaan di luar dugaan. Secara pasti memang kita tidak tahu almarhumah itu mati penyebabnya apa. Namun yang jelas saat ini beliau sudah tiada meninggalkan keluarga. Tidak perlu disesali kematian beliau. Semua proses kehidupan akan berakhir dengan kematian. Dalam hal ini adalah kematian jasad beliau, jasmani beliau. Arwahnya atau jiwanya akan melanjutkan ke alam-alam berikutnya sesuai dengan karma-karma atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh beliau semasa hidupnya. Kita lihat di dalam masyarakat ada orang yang berusia pendek, usia sedang, dan usia panjang. Seseorang mempunyai usia tertentu bukanlah satu kebetulan atau hadiah atau pahala dari orang lain, dari pihak lain, namun suatu timbunan kebaikan-kebaikan maupun kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam banyak kelahiran dan kehidupan. Kalau seseorang dalam banyak kehidupannya selalu menjaga dan selalu menghormati makhluk-makhluk lain, dia tidak membunuh, tidak membunuh makhluk-makhluk lain, dia akan mengalami kesehatan yang baik, dia akan mengalami umur yang panjang. Tapi kalau seseorang itu suka menyakiti, suka membunuh makhluk-makhluk hidup, dia akan mendapatkan usia yang pendek. Maka di kalangan umat Buddha ada satu acara namanya function, melepas satwa, membebaskan satwa. Salah satu cara untuk menghormati bagaimana makhluk-makhluk tetap mempunyai usia panjang dan berkembang. Kemudian juga usia panjang atau umur panjang seseorang, di samping karena menghargai kehidupan, ada faktor yang lain, yaitu suka berdana makanan kepada orang lain, suka memberi makan kepada orang lain, suka merawat orang lain. Ini juga menjadi faktor seseorang mempunyai umur yang panjang. Kemudian juga suka berdana obat-obatan
Kemudian juga bisa juga menjenguk orang sakit, memberi harapan-harapan hidup orang sakit. Jadi tidak ada satu yang kebetulan yang kita alami saat ini, yaitu karena perbuatan-perbuatan yang kita perbuat. Keluarga besar almarhumah yang saya hormati, sebagai tanda bakti dan hormat kepada orang tua yang telah melahirkan, yang telah berkorban untuk keluarga, dari tradisi telah memberikan sarana dan prasarana. Kita lihat di samping peti jenazah ada rumah-rumahan. Rumah-rumahan ini sebagai simbol penghormatan yang hidup kepada yang telah meninggal. Yang masih hidup ya memikirkan nasib keadaan di alam sana. Karena tidak tega, maka kita pun mempersiapkan rumah untuk dibakar nanti sebagai simbol kita telah mempersiapkan rumah bagi mama yang telah tiada. Kemudian juga rumah-rumah itu juga mempunyai makna agar almarhumah tidak melekat lagi terhadap rumahnya atau terhadap apa yang pernah dipunyai di dunia ini. Semuanya nanti akan dibawakan, ya, akan dikirim biar arwahnya tidak gentayangan maupun bebas dari kemelekatan duniawi. Kemudian juga rumah bisa berfungsi. Kita juga menghargai warisan dari orang tua, hasil jerih dari orang tua kita hormati, kita hargai, dan dikembangkan oleh keturunan-keturunan beliau. Dan juga di depan peti jenazah kita lihat juga sudah tersaji hidangan makanan-makanan ya yang lengkap. Ini sebagai simbol penghormatan, rasa simpati kepada almarhumah. Sekalipun makanan tidak berkurang sedikit pun, ya tidak tetel, namun tetap mempunyai nilai manfaat bagi almarhum, disimpatiki, menimbulkan perasaan senang dan bahagia. Perasaan senang dan bahagia itulah yang akan mengkondisikan arwah beliau untuk menikmati alam bahagia. Semoga dengan sarana prasarana memakai simbol ataupun tidak, keluarga merasa lega dan puas di masa akhir ini. Sebentar lagi jenazah akan ditutup petinya. Semoga mama bisa pergi mengalami perjalanan dengan tenang dan damai, dan keluarga besar segera bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian beliau menuju alam yang lain. Selamat jalan almarhumah, semoga jalan yang terang dan lapang, dan keluarga segera merelakan dan mengikhlaskan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu.